karena mulianya bulan ini, maka Nabi memperlakukan berbeda ya, di antara bulan-bulan yang lain. Walaupun juga bulan-bulan yang lain juga sama. Nah, informasi ini kita dapatkan dari hadis yang bersumber dari Usama bin Zaid, seorang sahabat Nabi. Dia ketika melihat perubahan perilaku ibadah Nabi, dia penasaran. Lalu dia bertanya kepada Nabi, Nabi, ya Rasulullah, lam arok atasum syahran minas subur matasum min syahran. Nabi, di bulan Syaban ini aku melihat engkau begitu memperbanyak puasa, begitu antusias dalam berpuasa. Kira-kira ada apa lebihnya? Bahkan di hadis yang lain, kalau jangan berada di hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahkan berpuasa itu di sini ya. Karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Dari Aisyah ya, Nabi SAW bersabda, Aisyah melihat Nabi SAW ya, melakukan sebuah amaliyah. Berarti ini hadis yasumu, Nabi itu berpuasa di bulan Syaban, kata namun la yuftir, sehingga kami mengatakan Nabi tidak pernah berbuka, saking kurangnya berpuasa. Tapi kadang-kadang di kesempatannya dua yuftir, kata namun la yasum. Di kesempatan yang lain Nabi itu berbuka, sehingga seolah-olah tidak berpuasa. Lalu di sini ditutup oleh pernyataan Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu ya istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya hanya melihat Rasulullah puasa satu bulan itu hanya di bulan Ramadan. Tapi ada satu bulan yang lain yang mana Rasulullah itu memperbanyak puasa, itu di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah mengatakan begini, ini pernyataan Aisyah. Nah, Aisyah itu sering melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada berpuasa 1 bulan yang boleh itu hanya bulan Ramadan. Karena seringnya berpuasa itu di bulan Syaban seolah-olah gitu ya, seolah-olah bahwa Nabi itu yaitu berpuasa 1 bulan penuh. Nah ini lalu menimbulkan apa? Menimbulkan penasaran dari seorang sahabat yang bersama Usama bin Zaid. Penasaran, Nabi, saya melihat jenengan itu kalau di bulan Syaban kok memperbanyak puasa. Kira-kira kenapa Nabi? Nah, kita akan lihat jawaban Nabi. Setelah tahu jawabannya, jangan akan tahu kira-kira ada apa di dalam bulan Syaban. Apa jawab Nabi? Ini jawabannya. Dari kasahun yang kulna su'andu. Usama, kata Nabi, bulan Syaban itu bulan yang banyak dilupakan manusia. Bulan Syaban itu banyak di mana manusia lupa kalau sekarang sudah masuk di bulan Syaban. Yang kedua kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Bulan Syaban itu bulan di mana amal-amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu ya
Kalau laporan itu kan ada baik ada buruk gitu. Baik kebaikan maupun keburukan itu dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Syaban itu bulan di mana akumulasi dari semua amaliyah kita selama 1 tahun. Kemudian ditutup, ya. Ditutup itu berarti tidak ada amal lain. Ditutup itu maksudnya buku sebagai laporan. Nah, baru setelah dilaporkan nanti catatan lagi. Di setiap bulan, setiap tahun itu, ya ada buku raport yang kita miliki masing-masing. Kalau di bank itu kan akhir tahun Desember itu ya. Tapi kalau kita itu di bulan Syaban. Nah, bulan Syaban itu persoalannya apakah tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, 25, kita tidak tahu. Jadi tidak disebutkan tanggalnya. Kalau disebutkan tanggalnya enak ya. Ya, kalau disebutkan tanggalnya enak, berarti tanggal itu kita harus seperti gini. Seseorang yang akan kehadiran asesor, gitu Pak ya, Pak. Kalau ada asesor dari pengawas itu kan, kalau sudah ditentukan harinya, itu kira-kira sekolahnya gimana? Berbenah gitu ya, berbenah, hal-hal yang nggak ada diadakan, begitu ya. Karena sudah tahu apa tanggalnya. Coba kalau nggak tahu tanggalnya, tiba-tiba satu datang gitu, oke gitu ya. Tapi misalnya bilang nanti Januari akan kita adakan wilayah, Pak Januari kapan yang kita tahu. Nah, oleh karena itu Nabi tidak memfokuskan kepada tanggal-tanggal tertentu di bulan Syaban. Nabi memperlakukan bulan Syaban itu sebagai bulan mulia, di mana dia memperbanyak puasa dan tentu juga amal-amal kebaikan yang lain. Kira-kira jawabannya apa? Kata Nabi, "Wa'ufiqu ayyub wa amali wa ana syai'un." Aku sangat suka tatkala dilaporkan amalku kepada Allah, saat itu aku sedang berbuat puasa. Karena secara otomatis orang yang berpuasa itu kan melekat dengan perbuatan kebaikan. Nah, ya. Karena tidak ada orang berpuasa terus dia dusta, tapi puasanya tidak terima ya. Artinya secara nilai pahalanya tidak diterima walaupun puasanya sah. Tidak mungkin dia berpuasa, dia menipu, ada mungkin. Dia berpuasa tetapi menghargai orang. Nah, hal seperti itu menjadikan puasa itu menjadi momentum seseorang untuk melakukan kebaikan. Termasuk biasanya kalau orang berpuasa itu lalu menyertai dengan amal-amal kebaikan yang sehingga terkondisi. Nah, saat itu sedang dilakukan Allah, cuma tandanya tidak disebutkan. Jadi ada 2 hal yang Rasulullah jawab terkait dengan bulan Syaban. Yang pertama apa? Bulan itu banyak dilalaikan oleh bagian manusia. Yang kedua, bulan itu adalah dilaporkannya amalan-amalan perbuatan kita secara akumulatif, baik buruk maupun baik yang baik maupun yang buruk selama 1 tahun. Nah, cuma tidak diletakkan tanggalnya. Nah, oleh karena itu dalam rangka menyambut laporan amal, laporan amal, karena seorang asesor sedang akan menilai kita, ya, maka kita besar karena nanti begini, amal kita di bulan Syaban itu nanti dipamerkan Allah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah cara Allah memamerkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, biasanya kan kita mulai berbuat baik itu di bulan Ramadan. Sementara jamaah ngajimu itu sudah berbuat baik di bulan Syaban. Ini sudah dipamerkan dengan baru apa?
baru mulai kalah. Nanti ada hadisnya ya. Jadi Allah itu kalau di bulan Ramadan memamerkan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Nah ini sudah banyak akumulasinya jadinya baru di bulan Ramadan. Ya, tentu kalah ya. Karena yang dipamerkan itu kan yang baik-baik saja. Ya, mungkin yang dipamerkan itu yang jelek-jelek atau yang biasa-biasa. Sama-sama baiknya maka akan dinilai oleh Allah. Jadi yang paling baik itu yang dipamerkan. Nah itu jadi kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu pertanyaan kita, ada apa di bulan Sya'ban? Dan kenapa dinamai bulan Sya'ban? Jadi kenapa dinamai bulan Sya'ban dan ada apa di bulan Sya'ban? Nanti setelah itu nanti kita kaji di sini dulu, baru nanti yang fadilah-fadilahnya belakang. Dinamai bulan Sya'ban, kata Sya'ban itu diambil dari dua akar kata. Yang pertama ada yang mengambil dari kata syibu, apa? Syibu. Yang kedua ada yang mengatakan sya'bu. Syibu, syibu, yasbibu, Sya'ban atau Sya'ban. Kalau sya'bu, yasbibu, Sya'ban. Sama-sama Sya'ban ya, masdarnya. Syibu itu artinya mendaki. Mendaki di tempat yang sangat tinggi. Kemudian seseorang berhenti di tempat yang datar. Mendaki. Bu, kalau mendaki itu lorong atau enak? Nah, mendaki itu bersusah-susah dahulu atau langsung enak? Tapi pada akhirnya kalau dibuka enak. Nah, selama 1 bulan itu kita mendaki. Nanti di bulan Ramadan syar gitu aja, mudah gitu aja. Ibarat mesin itu sudah dipanasi gitu ya, nggak gagal gitu ya. Sudah istilahnya itu sudah pas gitu ya. Itu syibu. Jadi mendaki di tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kebaikan. Biasanya orang kalau berada di tempat tinggi itu kan melihat bawah itu kan terasa indah. Mendapatkan kebaikan dan keindahan. Itu syibu. Makanya Nabi itu sebenarnya berlama-lama di bulan Sya'ban. Akhirnya kan tidak lama-lama segera Ramadan gitu ya. Padahal berlama-lama di bulan Sya'ban itu ya. Yang kedua diambil dari kata sya'bu. Sya'bu itu artinya menambal. Menambal itu mencampur. Seperti kalau dengan buat kopi. Itu ada gula atau kopi. Kalau kopi saja warnanya apa? Hitam. Rasanya? Supaya manis dikasih apa? Gula itu rasa. Membuat manis hal-hal yang buruk menjadi baik. Apalagi yang sudah baik, maka menjadi tambah baik. Jadi di Sya'ban itu adalah sebuah amalan yang menjadikan seseorang memulai sebuah ikhtiar untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin dulu ya itu kita biasa-biasa. Lalu melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga yang nampak itu adalah baik. Seperti ibarat baju kita. Baju kita itu kalau robek itu baik atau buruk? Buruk. Nah supaya nggak robek diapakan? Ditambal supaya nampak baik. Nah Sya'ban itu berfungsi untuk memperbagusi. Memperbagusi apa? Amalan-amalan yang kita lakukan. Maka amalan-amalan yang terkait dengan Sya'ban itu tidak ada yang fardu, semuanya sunnah. Amal-amal sunnah karena sifatnya memperbaiki. Beda kalau Ramadan itu memang sebuah amal yang fardu ya, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, berat atau tidak harus gitu. Kalau jangan sudah mukhalaf gitu ya. Tapi kalau Sya'ban itu sifatnya memperbaiki, memperbagusi ya. Ibarat seorang wanita
ketika bercermin dia wajahnya biasa-biasa. Nah, supaya menarik pakai apa? Pakailah hal-hal yang membuat penampilannya semakin lebih baik. Kira-kira itu sahabat. Jadi sahabat itu mempercantik tampilan diri kita. Makanya Nabi luar biasa bagi sahabat itu. Ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pemaknaan arti sahabat ya dalam pengertian secara bahasa ya dan istilah. Ada secara istilah dalam sahabat itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk membangun banyak kebaikan. Nah, orang-orang Jawa memaknai bulan Syaban itu dengan istilah ruwah. Ada itu jauh ya dari Syaban menjadi ruwah. Dari Syaban mencari ruwah. Ruwah itu ya diterjemahkan apa? Muru. Ruwah itu muru. Ruh itu muru. Wah arwah. Wah itu apa? Arwah. Jadi muru arwah. Muru arwah itu artinya yang pertama bisa bermakna mencari, yang kedua adalah merawat, ngopeng, ngersi, atau dalam bahasanya Mas Tidak nyambangi. Nyambangi apa? Nyambangi pesarian bapak ibu dan apa nenek moyang. Tapi itu pamon ya. Apa iya? Ternyata ya mendekati benar. Nanti saya ambil juga dulu ya. Dalam konteks itu, padahal dalam konteks Islam sabar itu artinya adalah bukan seperti itu ya. Tapi itu menghormati atau merawat ya, arwah leluhur dengan berziarah atau mendoakan sebelum masuk bulan suci. Makanya dulu itu ya, ketika kita kecil kayak saya diajak orang tua kita kemana? Maka dalam bersih makan gitu ya. Nah, karena tradisi Hindu Jawanya kuat, maka tidak hanya bersih-bersih gitu ya. Lalu dikasih apa? Sesaji gitu ya, jadi bunga-bunga dan lain-lain. Nah, istilah ini dalam istilah Jawa disebut yang istilah nyadren ya. Dan itu ya sedekah kepada leluhur. Nah, cuma kemarin saya dicerita itu ada Pak Ulay ada di daerah Semanggi. Tapi setelah apa ada pengajian itu terus ada sindir. Ada sindir. Nanti nggak ada data. Kalau nggak ada sindirnya. Mereka 3 hari 3 malam ya. Ya pertama kita pengajian dulu gitu ya, pengajian. Tapi hari ketiganya itu apa? Nanggap sindir. Itu namanya mencampur aduk antara hak dan yang batil. Tapi kalau sindir itu hiburan ya, itu pada setengah nol dan kata setelah sopan gitu pada gimana ya. Nah, ini perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, oleh para wali kebiasaan ini lalu dimasukkanlah unsur-unsur Islami, di mana merawat arwah dan membersihkan itu lalu diganti dengan budaya ziarah kubur. Ya. Yang tujuannya berkesunan, menghormati dan mendoakan arwah para leluhur sekaligus sebagai mengingat
Akhirnya apa yang terjadi sekarang itu ya? Tidak bisa saya jelaskan ya. Di ziarah kubur itu kan tujuannya kan untuk mengingat mati, di samping mendoakan, menghormati kepada para orang-orang yang telah berjasa atau meninggal dunia. Ini beberapa hal ya, dan banyak kajian-kajian nanti terkait dengan hadis. Termasuk ini hadis ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngobrol ummi. Nabi itu pernah ziarah ke makam ibunya. Fabaka. Saat berziarah Nabi menangis. Di ziarah menangis boleh. Yang penting dia niyaha. Niyaha itu apa? Merata. Menangis. Wa abka man haulahu. Dan orang-orang yang di sekitarnya itu nangis. Ingin apa Pak Nabi nangis? Milu nangis gitu ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, astagfirullah Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'adzan li. Aku meminta ampun kepada Allah. Ya, meminta izin kepada Allah untuk meminta ampun kepada ibuku. Falam yu'adzan li, tapi tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Nah, karena melihat Nabi menangis, gitu, ya. Lalu Allah kasihan, wastak dan turbu. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburnya. Lalu diizinkan. Jadi tidak memohonkan ampun, tapi menziarahi. Di fazurul kubur. Maka ziarah itu. Fa'inna tudzakarul maut. Karena ya ziarah itu bisa mengingatkan kita akan kematian. Tapi kalau yang kita ziarah itu muslim, maka boleh kita doa. Di hadis yang lain, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadis ini tidak terkait dengan ziarah, tapi terkait dengan setelah menguburkan jenazah. Idza faraqa min dafnil mayyit, Nabi setelah selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, dia berdiri di atasnya. Faqal, lalu dia bersabda, berkata, istaghfiru li akhikum wasallu lahu bitasbih fa innahu yus'al. Meminta ampunkanlah kamu kepada saudara kamu dan memintalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu adalah kalimat yang bisa meringankan bagi si mayit untuk yang pertama tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meringankan mayit untuk bisa menjawab pertanyaan itu kubur. Kata Nabi, fa innahu yus'al. Karena sekarang dia sedang akan ditanya. Nah ini di antara hadis sendiri yang aku jawab dari sahabat. Di hadis yang lain terkait dengan ziarah kubur, misalnya kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anakum wa atakum ma tu'aduna wa dan mu'ajilun wa inna insyaallah bikum na'udun. Allahumma fir di ahli baqi al-gharqad. Terserah ya. Atau assalamualaikum ya ahli diyar wa inna bikum insyaallah la. Atau membaca doa ini, Allahumma inna fulan bin fulan. Kalau disebut namanya ya namanya bin siapa? Fi himmatika wa habbi jiwarika faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur. Atau kalau tidak bisa doa yang lain, doa salat jenazah. Allahumma
Ini paling gampang. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudhillana. Ya. Itu terkait dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sebetulnya adalah mengingat mati. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah tentang sunnahnya ziarah kubur. Apakah ziarah kubur itu sunnah yang harus dilakukan secara terus menerus atau cukup sekali? Nah, itu menjadi perdebatan. Karena kita tidak menemukan hadis-hadis Nabi di mana Nabi berkali-kali berziarah, apalagi di waktu yang sama atau di tahun yang sama. Walau soal perdebatan yang tidak akan pernah selesai karena memahami makna sunnah. Yang kedua tentu ya terkait dengan tata cara ziarah itu juga kadang-kadang menimbulkan perdebatan. Walau soal. Tapi yang ini yang kita bantu. Ya, yang lain terserah upah ya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain memahami seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu dalam hadis yang kita baca tadi, banyak manusia lalai di bulan Syawal. Mengapa? Mengapa banyak ya orang-orang lalai di bulan Syawal? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita jadikan sebagai kajian. Yang pertama, orang-orang Arab pra-Islam itu dulu fokusnya itu di bulan Arab. Fokusnya di bulan Arab. Kalau sudah di bulan Arab, mereka sangat memuliakannya. Sehingga seolah-olah tidak ada bulan lain yang mulia. Nah, gitu ya. Sehingga tidak ada bulan lain yang mulia. Bahkan mereka tidak berani berperang dan tidak berani memulai peperangan bersama kabilah. Dan mereka tidak melakukan ekspansi perdagangan keluar tempat. Jadi mereka fokus yaitu di Mekah atau di sekitar Ka'bah. Karena memuliakan bulan Rajab. Maka kalau dia lihat ya, orang-orang Mekah itu kalau di bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan ya, Masjidil Haram itu penuh orang-orang lokal. Karena nanti kalau sudah masuk bulan Syawal, apalagi bulan Qadar, Dzulhijjah, orang-orang lokal itu tidak boleh keluar, maksudnya tidak boleh masuk di Masjidil Haram. Kenapa? Ya karena musim haji, orang-orang luar negeri banyak datang. Coba kalau orang-orang Mekah keluar semuanya di musim haji, berkelompok gitu ya. Makanya kesempatan orang-orang Arab itu kalau bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal itu penuh sesak. Maka hotel-hotel itu banyak yang di-booking. Makanya kalau umrah di bulan-bulan itu harganya agak mahal. Ya mahalnya karena hotel. Dan ketika tawaf ya itu penuh sesak gitu ya. Nah dengan kalau mau agak longgar ya itu bukan di bulan-bulan yang dekat-dekat dengan bulan-bulan Ramadan. Pertengahan kan. Pertengahan. Ini bulan Safar. Bulan Safar itu agak antara bulan awal bulan akhir bulan Safar itu agak longgar. Nah orang-orang Arab dahulu itu sangat memuliakan bulan Rajab. Akhirnya mereka menganggap bulan Safar itu bulan yang biasa-biasa. Nah Nabi ingin merubah image itu bahwa bulan Safar itu tak kalah mulianya dengan bulan Rajab. Maka harus dimuliakan. Caranya mana? Hubungannya bisa dengan memperbanyak puasa, memperbanyak sholat lain dan amal-amal yang lain. Bagi yang punya gangguan lambung kayak saya begini ya, itu memang terapinya kan ada terapi medis ya. Minum obat ya udah nanti kalau pas puasa aja baru minum. Tapi bagi yang punya masalah lambung dimulai dari puasa ya. Bahkan beberapa kasus
penyakit lambung itu sembuh gara-gara puasa. Dan saya jadi mengalami begitu puasa, asam lambung saya itu terus hilang. Tapi ada terus menerus, jadi senggang harus senggang, jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua ini. Ibu bapak kalau benar sibuk dengan urusan dunia, waktu ini terasa cepat atau lambat? Cepat. Lalu sabar kira-kira gitu ya. Jadi kelupaan kita karena kita disibukkan urusan dunia. Kita terputuskan waktu karena kita disibukkan urusan dunia. Nah, urusan dunia itu melalaikan kita dan akhirnya kita berdoa. Oleh karena itu kita harus ingat ungkapan para pepatah kalau waktu tak saya. Waktu itu seperti pedang. Pailan patah. Kalau kamu tidak menggunakan waktu, kamu akan terbunuh pada waktu itu. Nah, tiba-tiba. Dan itu tidak bisa diulang kembali waktu. Yang bisa mengulang hanya amalan-amalan yang baik. Nah, mumpung itu kita perbaiki. Yang ketiga ini yang sering menjadi alasan pokok. Apa itu? Musabban itu ya, apa kan ya, padahal ya amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah saja ya. Jadi yang fardu apa? Yang fardu kan sholat. Sholat itu biasa sholat. Puasa kan yang fardu kan di bulan apa? Berarti kalau amalan-amalan di bulan Rajab itu hanya bulan Saban itu namanya amalan sunnah. Saya mau tanya jenengan, apa sih amalan sunnah itu? Maksudnya apa sunnah itu? Dikerjakan, kata-kata, ditinggalkan, tidak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa aja. Ya wes, ada apa-apa. Kalau ngurusi bulan Saban, orang ngakoni ora apa? Nah itu. Jadi memaknai sunnah itu yang salah. Apalagi kalau sunnah itu hanya dipahami jenggot sama celana cingkrang. Apa meneh? Sunnah itu hanya dipahami setiap malam Jumat. Benar saudara, itu sangat sempit banget. Dikira sunnah itu hanya itu. Padahal ibu bapak, sunnah itu menjadikan ibadah kita menjadi lebih menarik. Kita termotivasi ibadah karena sunnah. Kita menyapa masjid ini gara-gara ibadah apa? Sunnah. Ya katanya sholat asar berjamaah itu hukumnya apa? Masa? Ini masjid yang susah. Apa ya? Sholat asar berjamaah hukumnya apa? Saya kata-kata berjamaah ya, bukan sholat asarnya ya. Sholat asar berjamaah hukumnya apa? Sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kajiannya nanti. Nah kalau sunnah aja, ya sudah jamnya aku mau sholat asar. Tidak perlu sunnah. Terus saya bilang sama tadi masjid Al-Hikmah itu rambut namanya. Tidak perlu masjid. Nah iya, nah tempat-tempat itu sebenarnya wis sholat maghrib, wis sholat asar Pak. Orang perlu datang ke masjid. Lalu menunaikan sholat fardu. Nah cukup. Ya, nah kalau dia sudah cukup melaksanakan sholat fardu, perlu nggak di masjid? Tidak. Nah, tapi kalau dia ingin menunaikan sunnah sholat berjamaah,
Berarti baru di mana? Masjid. Lumurnya kan berjamaah apa? Abi di rumah. Oh, bisa di rumah. Tadi wis berjamaah wis disiapkan masjid itu sampai saya belum, saya ngomong. Nah, ini mau pikirannya sudah kalau usah masjid. Apa benar masjid? Lah kenapa kalau sholat tarawih begitu semangat berjamaah di masjid? Seperti itu sholat zuhur, asar, maghrib. Paling banyak mana? Ya sama sih. Padahal kalau sunnah itu, ya itu lebih baik dikerjakan di mana? Ustaz, itu kan sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah, kecuali yang fardu. Gitu ya. Susah mas. Nah, jadi yang fardu, yang melekat ibadah-ibadah sunnah, ya itu sebaiknya dikerjakan di masjid. Nah, karena kalau sholat tarawih itu melekat dan melekat juga. Iya. Ada sisa. Nah, kata Nabi itu afdalus sholatul lail sholatul Dawuda. Sebaik-baik sholat malam itu adalah sholatnya Nabi Dawud. Apa sholatnya Nabi Dawud? Tidur separuh malam, bangun sepertiga malam. Nah, dan katanya sepertiga malam itu jamnya berapa? Jam 1 sampai jam 3 itu sepertiga malam. Berarti sunnahnya sholat tarawih itu sunnahnya lalu sunnah gitu ya. Itu jam 1 sampai jam 3. Tapi kan berat. Ya, berat. Nah, karena berat maka diajukan. Itu hanya diajukan waktunya saja. Tapi kan itu menjadi perhatian yang luar biasa. Seandainya ini sholat malam itu dikerjakan tradisinya adalah jam 3 malam, dan itu menjadi kebiasaan semua umat gitu ya. Kira-kira sholat isya itu ya rame. Itu karena ada sholat tarawih itu menjadi sholat isyanya menjadi rame. Artinya apa? Bahwa sunnah itu menjadi ibadah fardu kita itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih bersemangat. Maka kenapa sunnah itu harus menjadi perhatian kita agar ibadah kita menjadi optimal. Apalagi tadi kata Nabi, ya, siapa itu akan menambal yang buru-buru. Nah, saat itu bisa memperbaiki kebiasaan buruk yang kita lakukan. Yang terakhir ini. Yang terakhir ini nanti kita bicara. Kita biasanya begini, berasumsi bahwa berbuat baik itu cukup melakukan ibadah fardu. Sementara ibadah sosial kita itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik. Sehingga dari wong salat, tapi juga masuk korupsi. Wong salat, dia masih suka bodoh. Wong salat, tapi juga masih suka nabung. Nah, artinya apa? Bahwa kebaikan itu ternyata cukup, ya, hanya seolah diukur dengan ibadah fardu saja. Ya. Sementara hal-hal yang bersifat sosial itu seolah ada hubungannya. Padahal, ya, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan sholat itu mampu mencegah perbuatan yang tidak. Nah, seharusnya ada sebuah koneksi. Ketika kita rajin sholat, maka berlaku keseharian kita semakin baik. Ada sebuah hadis. Ini hadis dari Abu Hurairah. Ada seorang sahabat mengatakan begini, Nabi, ada seorang wanita. Ini namanya wanita. Wanita itu rajin sholat malam, rajin berpuasa sunnah, rajin sedekah, rajin berpuasa sunnah, rajin sholat malam, tentu juga sholat malam. Tapi walau di jironaha bilisannya, dia suka menyakiti orang dengan lisannya.
Dia suka menyakiti orang dengan lesanya. Ini ngomong itu nyelekit. Ini ngomong itu nyelekit. Orang yang nanti. Kepala Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Wong sing ngono itu kebaikan itu orang ajine. Iya ahlinya gara-gara kebiasaan buruk itu bisa menjadikan dia menjadi ahli neraka. Karena apa? Banyak orang yang tersakiti dari omongan. Kalau kita sebagai masyarakat itu ya, menyakiti orang itu dengan omongan. Kalau pejabat menyakiti orang dengan apa? Ada tangan, korban pemutusan hubungan kerja akibat itu menjadi orang tersakiti itu tanpa ada klarifikasi itu bisa menyebabkan orang tersakiti itu. Makanya hati-hati kalau punya kekuasaan itu jangan asal membuat karena itu berpengaruh terhadap nasib banyak orang. Apalagi misalnya sebagai kepala desa, lalu dia mendata orang-orang yang dapat bantuan sosial. Bantuan sosial itu seharusnya untuk siapa? Apabila miskin ya, apabila miskin orang yang punya badan atau pendapatan yang di bawah UMR. Belum tentu ono. Ya, wong sing omahe ape menurut yo oleh. Akhirnya sing apa? Ada itu ngowo oleh. Nah, ini sing salah satu. Nah, sing gak oleh itu kira-kira gimana? Sakit hati toh? Akibat apa? Pengajuan proposal yang dilakukan oleh jadi jangan kasus haji itu ramai. Seharusnya bisa berangkat, berangkat. Ya, akibat kota yang ditetapkan dari permasalahan KPK. Nah, sudah itu antara pembenaran dan tidak. Ya, tapi nanti hukum yang bicara. Artinya kita hati-hati. Ya. Lesan itu bisa menyakiti orang. Tapi pena itu juga bisa menyakiti orang. Nah, makanya hati-hati. Nah, lalu orang yang lain berkata, Nabi itu ada juga seorang wanita, ahli sholat, sunnah, ahli sholat fardu, sedekah, ya. Tapi dia tidak menyakiti orang lain. Apakah termasuk ahli surga? Apa katanya? Dia ahli jannah. Dia termasuk ahli surga. Artinya di sini bahwa kesalahan secara pribadi saja tidak cukup. Harus didukung dengan kesalahan secara sosial. Itulah yang disebut dengan audit sosial. Bahkan sekarang ada istilah apa? Ekologi spiritual. Jadi masalah-masalah ekosistem itu dikaitkan dengan teologi, dengan ketuhanan. Jangan sampai gara-gara kita menolak alam itu dulu rusak. Kenapa rusak? Kan tidak punya iman. Kalau punya iman kan dia tidak rusak. Nah, itu ada istilah ektoteologi. Itu tidak hanya masalah lingkungan ilmu terkait ini, tapi lingkungan itu dihubungkan dengan keyakinan dan iman. Apa seperti itu? Jadi perilaku umat terkait dengan lingkungan. Jadi misalnya paling anak pedang itu terus dibuang mendalam itu. Nah, paling anak pedang kulitnya dibuang mendalam. Pas begitu Mas Endar jalan beresek. Karena beresek akhirnya tulang ekornya ini putus. Akhirnya apa? Nah, sampai dibawa ke rumah sakit. Keluarga nih masih ngomong-ngomong ini gara-gara si bulan itu yang membuang apa kulit pisang kemarin itu ya ada mobil parkir gitu, tapi dia nggak kasih tanda. Hati
tanda jalan itu punya ambil ngantuk siut gitu akhirnya bakal terjadi karena yang besok tidak tinggal ya itu kan coba kalau itu ada tanda berarti kan nabrak tanda juga karena ada tanda busuk atau karena ngantuk kan itu baterai. Nah makanya ini penting ya menjaga kewaspadaan diri ya maksudnya parkir tapi parkir bisa kan minggir gitu ya kalau bisa minggir kecuali kalau memang apa rusak mendadak di tengah jalannya nggak bisa gitu ya harus ada jalan ada penanda minimal lampu sehingga orang dari jauh itu tahu ini masalah-masalah ya memang seolah-olah tidak masalah tapi kadang-kadang bisa menyebabkan bahaya jiwa bagi orang lain. Maka saya sudah berikan baru Yuzal bahaya itu harus dihilangkan. Maka kalau kita ada suatu bahaya maka harus dihindari. Sebab terapi yang bisa mengakibatkan bahaya bagi orang lain harus dihindari. Maka kenapa menipu, apalagi mencuri, apalagi membunuh, apalagi yang sama-sama itu dilarang dalam agama. Terutama tentang 3 hal: harta, jiwa, tahta. Harta, jiwa, dan apa? Kehormatan. Ini dijaga oleh Islam. Ya, harta, jiwa, dan kehormatan. Itu dijaga oleh Islam. Ya, tidak boleh sembarang orang merusak harta orang lain. Tidak boleh sembarang orang merusak jiwa orang lain. Tidak boleh orang mengganggu kehormatan orang lain. Jadi misalnya Mas Ina, aku pada dia Mas Ina. Itu kan namanya mengganggu apa kehormatan orang lain. Atau tidak kena pencemaran nama. Nah itu masalah-masalah yang sering muncul. Nah di bulan Sabar marilah kita jangan sampai lalai dalam suatu kebaikan. Saya kira itu dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas keutamaan dan kedudukan di bulan Sabar. Setelah itu nanti kita tadi Ramadan. Ramadan bagaimana Pak? Lanjut lagi. Oh Ramadan seperti kemarin kita kesepakatan. Jam 3:30. Next siap. Apa sampai tanggal 5. Next siap. Kalau sudah siap ya libur gitu. Nanti lah ya. Nanti kita kalau tahun kemarin kan kita tetap ngaji. Lanjut. Iya, siap. Tapi nanti kalau jamaahnya nggak siap ya libur dulu. Tapi kalau siap, insya Allah ustaznya siap. Insya Allah Pak. Lanjut ya. Saya kira demikian. Sudah ada manfaatnya. Ada